Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Pak Novi dan Bu Marlina yang sudah gabung dan ada Indung Yuke. Alhamdulillah setelah kita libur ya dalam beberapa bulan di akhir tahun 2023 ya. Sekarang kita masuk tahun baru. Semoga semangat kita tidak luntur oleh waktu. Jadi jadwal-jadwal yang sudah kita jalani di tahun 2023 semoga tidak menjadi berkurang gitu ya, tapi justru malah kita tingkatkan. Baik, di akhir pertemuan kita dulu kita sudah membahas tentang surat Al-Insyiqaq ya. Nah, surat Al-Insyiqaq ini dalam mushaf kan sesudah Al-Mutaffifin. Jadi karena kita membacanya dari belakang ya, dari belakang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu kalau kita pernah belajar sorof ya, sorof itu kan pecahan kata gitu dalam bahasa Arab. Nah, Al-Mutaffifin itu karena di situ ada huruf mim, itu biasanya menunjukkan pada kalau nggak orang, ya waktu gitu ya, atau tempat gitu. Maka misalnya kita membaca ada kata apa misalnya dalam bahasa Arab tuh. Misalnya mukmin. Nah, itu berarti orangnya ya. Muslim. Tuh. Jadi dibentuk dari kata kerja lalu nanti terbentuk orangnya, pelakunya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita tambahi er di belakang gitu ya. Write jadi writer, misalnya read jadi reader gitu kan. Lalu apalagi? Nah, biasanya ditambahi man di belakang itu menunjukkan orang ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab eh, kalau dia terbentuk dari 3 suku kata, maka biasanya dengan menambahkan alif di huruf yang kedua itu setelah huruf kedua apa setelah huruf pertama jadi ditambah huruf alif setelah huruf pertama gitu. Misalnya kata menulis itu dalam bahasa Arab kan kataba ya, nanti menjadi katibun gitu kan. Qoro'a menjadi qoriun. Nah, cuman yang begini ini kita juga perlu apa namanya memperhatikan huruf-huruf bentukan kata tersebut. Karena hanya beda huruf, bukan hanya sih ya, kalau beda huruf, yang kalau kita dengan logat orang Indonesia sih kayak sama aja gitu ya mengucapkannya. Uh, tapi kalau udah beda huruf itu beda arti. Maka mungkin ibu-ibu yang di sini sudah pernah menonton video yang saya share itu ya. Ada seorang ustadz yang menjelaskan kata al-qari'ah itu menyangkanya dengan qari'ah yang artinya membaca itu. Nah, itu kan kesalahan besar ya. Karena kalau pakai ain itu artinya berbeda dengan pakai hamzah gitu. Kalau qara'a pakai hamzah iya artinya membaca, maka pembaca menjadi qori'un atau qori'atun, betul. Tapi itu pakai hamzah.
Nah, sementara surat Al-Qari'ah yang artinya kiamat itu terbentuk dari kata qoro'a. Qoro'a itu ada yang mengartikan mengejutkan. Jadi karena peristiwa kiamat itu nanti ada peristiwa yang mengejutkan semua orang gitu. Atau saking dahsyatnya peristiwa itu sehingga orang-orang tuh kaget, terkejut, bingung, panik gitu kan. Nah, itu kata qoro'a berbeda dengan qoro'a. Maka tidak bisa itu diartikan qori'ah, katanya artinya pembaca. Itu jauh ya dengan arti qoro'a yang pakai hamzah itu. Nah, lalu kita kembali kepada al-mutaffifin. Ya, al-mutaffifin itu dari kata toffafa yutoffifu. Berarti berapa huruf itu? Ada tasdidnya ya. Jadi dari 3 akar kata tofafa, yang itu kalau kita kembalikan lagi pada nama-nama jenis kata apa itu? Kata kerja dalam bahasa Arab itu kan ada yang dilihat dari susunan hurufnya. Ada yang disebut dengan fiil sahih salim. Nah, Mbak Novi masih ingat nggak sampai situ ya? Sahih salim, sahih mahmus, sahih mudha'af, ya kan? Lalu ada fi'il muta'addi, ya betul kah? Sahih itu kebalikannya Mu'tal, cer. mu'tal ya kalau tadi ya mu'tal. Nah, mu'tal itu ada mu'tal wawi, ada mu'tal ya'i. Nah, mu'tal itu nanti bagi lagi mu'tal misal, mu'tal naqis ya. Lalu mu'tal apa Mbak yang di belakang? Mu'tal misal, Ajwa, udah belum? Ajwa. kaya. Mu'tal misal, lalu ajwaf, dan yang di akhir Nakis, nakis ya? mu'tal nakis. Ya. Nah, kemudian jadi yang ajwaf itu yang sebangsa kola, ada, ya, saro. Nah, sehingga tofafa ini kalau kita kembalikan berarti dia masuk dalam kategori fiil apa tadi? Sahih mudha'af. Jadi aslinya itu tofa gitu ya. Kemudian menjadi tofafa. Berarti dia 4. Tofafa menjadi tofa menjadi tofafa. Nah, karena isim fa'ilah menjadi mutoffif. Ditambahkan ya nun menunjukkan pada jamak al-mutoffifin. Artinya orang yang berlaku curang. Wailun celaka lil mutoffifin. Bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, kalau perlakuannya, pekerjaannya itu namanya tatfif. Tatfif itu berarti bentukan dari tofafa fiilnya, madinya ya, yutofifu mudhari tatfifan. Nah, maka nanti di bacaan ini ada kata tatfif. Nah, tatfif itu berarti pekerjaannya, ya, perbuatan kecurangan itu. Oke, mari kita artikan dulu pelan-pelan. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina, orang-orang yang jika iktalu, menerima takaran, alan nasi, dari manusia, yastaufun, minta dipenuhi. Nah, coba kita kembalikan kata dasarnya dulu Mbak Novi. Dari idzak talu sama yastaufun. Mari coba sebelum kita membahas pada kandungannya, kita uraikan dulu akar katanya. Iktalu, iktalu, akar katanya ada di bawahnya itu. Kala, ya. Jadi kala. Kala, ada kala, ada kala.
Kala itu pun nanti artinya berbeda-beda ya. Pernah lihat di mana itu yang Mbak Novi yang rajin nge-share biasanya itu. Kala itu kalau untuk benda itu ada yang artinya tumpul gitu. Maka kalau ada kata kalilun itu artinya tumpul. Atau bisa berarti buta. Misalnya blind. Apa ya? Pernah nggak mendengar pepatah Arab itu gimana? Apa itu? Jadi melihat manusia kalau ya Allah, kok lupa ya bunyinya. Jadi kita itu sering memandang sesuatu itu kalau dengan kebencian, maka mata kita itu dibutakan sehingga seperti semuanya itu nampak buruk gitu. Tapi kalau kita memandang sesuatu itu eh, dengan cinta gitu, maka yang buruk pun menjadi baik. Saya lupa pepatahnya itu, tapi ada akar kata kala di situ. Nah, kalau yang ini kala, kalau kala, lalu ada kailon. Nah, kailon itu artinya takaran, ya. Kailon itu takaran, kala itu akar katanya. Dari kala menjadi iktala. Maka kalau kala itu menakar, kalau iktala itu meminta takaran, gitu, ya. Maka di sini alladzina orang-orang yang idzaktalu, jadi apa wazannya ifta'ala, ya. Idzaktalu 'alan nasi apabila menerima takaran dari manusia yastaufun. Yastaufun ini wazannya apa Mbak Novi? Wafa, wafa gitu ya. Wafa kan katanya. Wazannya Oh, istaf'ala. ya istaf'ala. Biasanya biasanya ya kata dalam bahasa Arab yang ada hamzah dan sin ya dan tak tambahan hamzah sin tak itu menunjukkan pada meminta. Meminta. Jadi itu ada akar katanya berarti wafa. Wafa atau aufa yufi menjadi istaufa. Jadi hamzah sinta itu berarti meminta. Misalnya ghafaro itu mengampuni, ya kan? Menjadi istaghfaro, meminta ampun. Maka kalau ghafaro itu pelakunya Allah karena mengampuni. Tapi kalau istaghfaro itu manusia karena kita yang meminta ampun gitu. Ya, misalnya apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Nasta'in itu artinya meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan bisa kita kembalikan pada akar katanya. Ada suara dari mana ya, Mbak? Maaf Bu Loli kayaknya yang ya. Oke. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata nasta'in itu dari kata ista'ana. Hamzah, sin, dan ta itu adalah tambahan. Maka kita keluarkan dulu akar katanya apa ya ini ya, karena alif sin taknya ini tambahan. Alif atau hamzah ya. Nah, nanti kalau mungkin agak penyebutannya sering berapa namanya? Kadang memakai alif atau hamzah mas saya untuk memudahkan ibu-ibu kadang itu hamzah atau alif karena hamzah apa bedanya hamzah dan alif? Kalau alif itu tidak menerima harokat, ya kan? Untuk mat itu. Nah, itu alif. Nah, jadi alif atau hamzah sinta ya itu tambahan. Maka kita kembalikan pada akar katanya. Misalnya nasta'in itu karena dia fi'il mudhari. Kembalikannya kepada ista'ana. Nah, ista'ana ana akar katanya ana. Ya ana. Oh, ana itu apa ya artinya ya? Ana itu menolong. Ista'ana meminta tolong.
Nah, gitu. Ghafaro mengampuni. Istaghfaro meminta ampun. Nah, gitu. Coba sekarang kita sekalian belajar ya. Kalau syahida artinya menyaksikan. Coba kalau di meminta menyaksikan jadi gimana? Ada yang boleh bersuara sambil belajar. Mbak Dini misalnya. Coba Mbak Din. Jadi ada syahida itu artinya menyaksikan. Kalau meminta kesaksian misalnya bunyinya apa bisa interaktif? Nah, Bu Marlina boleh. Jadi syahida menyaksikan. Kalau meminta kesaksian menjadi istashhada. Nah, gitu ya. Istashhada. Misalnya apa lagi? Hmm, sebentar. Eh, nah, gini. Ada kata kalau kita berdoa untuk orang sakit itu gimana bunyinya Bu Loli? Maaf, misalnya saya sakit gitu. Kan biasanya ada doa khusus kita mengucapkan itu yang sederhana, simple untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Gimana bunyinya? Ada yang bisa bantu? Safakilah. Nah, betul. Syafakillah. Jadi kata dasarnya apa di situ? Kinya kan untuk menunjukkan kamu ya, Bu. Iya, kamu perempuan. Nah, kamu perempuan. Berarti kata kerjanya apa di situ? Syafa, ya kan? Syafa. Syafa itu artinya menyembuhkan. Oke? Syafa itu artinya menyembuhkan. Syafa menyembuhkan ki kamu. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka kita menyebutnya mengucapkannya syafakillah. Ya kan? Nah, sekarang mari dari kata syafa ini kita bentuk menjadi meminta kesembuhan. Kalau syafa kan berarti Allah tuh pelakunya. Nah, kita manusia meminta kesembuhan. Maka bunyinya gimana? Meminta kesembuhan. Menjadi kalau dengan timbangan tadi, maksudnya dengan pattern tadi ya, syahida, istashhada, ghafaro, istaghfaro. Menjadi apa? Istashfa. Betul. Istashfa. Oke? Menjadi istashfa. Nah, sekarang istashfa itu kalau itu istashfa kan artinya meminta sembuh. Tempat meminta sembuh. Mustashfa. Mustashfa. Jadi coba kita perhatikan rumah sakit ya. Yang artinya rumah sakit dalam bahasa Arab itu kan bahasa Arabnya mustashfa kan? Mustashfa. Nah, itu sedemikian dalamnya artinya. Jadi tidak sekedar mustashfa. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan artinya rumah sakit ya. Rumah sakit itu bisa kemudian dipahami, oh rumahnya yang sakit gitu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu tadi, jadi dia terbentuk dari kata itu tadi. Kalau syafa ini artinya menyembuhkan, ya kan? Lalu dengan menambahkan huruf hamzah, sin, ta di depan, itu artinya meminta sembuh. Istashfa. Gimana kalau dengan tempat untuk meminta sembuh, yaitu rumah sakit, tempat berobat maksudnya. Maka disebut dengan mustashfa. Nah, begitu, oke? Semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita. Nah, jadi ini kata yastaufun, kalau wafa artinya memenuhi, ya. Maka ada aufa bi'ahdi, memenuhi janji, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang namanya wafa itu bagus sekali artinya. Jadi dia orang yang komit ya, memenuhi janji, memenuhi takaran, memenuhi yaitu wafa itu artinya itu. Nah, dari wafa itu kemudian terbentuk kata istaufa. Itu fiil madhinya ya. Mudhari'nya
yastaufi. Oke? Untuk orang banyak dengan pelaku mereka atau bahasa Arabnya hum menjadi yastaufiyuna. Gitu. Itu aslinya yastaufiyuna. Dalam bahasa Arab, seringkali kata yang berat untuk diucapkan, maka itu akan menggeser huruf yang menjadi penyebab sulit untuk diucapkan. Kita kan mau bilang yastaufiyun itu kesulitan ya. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastaufiyun. Atau mungkin ada qiraat lain yang begitu juga mungkin ya. Tapi saya belum sampai ke situ. Nah, itu berat. Maka kemudian dihilangkanlah yaknya itu dan dipersingkat menjadi yastaufun. Sehingga untuk kata yastaufun apa artinya? Mereka meminta dipenuhi. Nah, jadi orang yang curang itu apa? Menurut ayat ini orang curang itu adalah kalau dia beli, dia minta ditambahin timbangannya, takarannya, gitu. Ya boleh aja sih kita minta ya. Misalnya kita beli apa gitu, tambahin gitu boleh aja, asal tidak dengan curang. Maksudnya apa namanya dengan kerelaan dari penjual. Kalau kita sebagai pembeli. Nah, ini dikatakan curang karena apa? Wa idza kaluhum ketika dia yang jadi penjual lalu menimbang, menakar awazanuhum atau menambang atau menakar untuk orang lain gitu barang dagangannya yukhsirun dikurangi timbangannya merugikan orang lain. Nah, itu kan yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Oke, berikutnya Mbak. Teacher, teacher kalau Ya, khosaro itu bisa artinya bisa rugi gitu juga ya, teacher? ya khosaro rugi. Aksaro merugikan. Ya, jadi di sini diartikan mengurangi itu mungkin karena merugikan gitu Mbak. Lebih tepatnya. Oke, baik, teacher. Nah, karena nanti bisa jadi kalau mengurangi yang nakoso, kan ada itu yang apa syairnya Abu Nawas itu loh. Wa umri naqisun. Nah, naqisun itu artinya berkurang. Jadi nakoso itu bisa juga berarti berkurang, tapi mungkin berkurangnya tidak untuk merugikan orang lain gitu. Tapi kalau yukhsirun di sini, karena memang artinya dia mengurangi timbangannya itu karena merugikan orang gitu. Ya, jadi dia fi'il mutaaddi ya, atau yang lazim yang ada objeknya. Yukhsirun. Kalau khosaro itu rugi sendiri, kalau aksaro itu merugikan. Dari aksaro menjadi yukhsiru, menjadi yukhsirun. Oke, baik. Kemudian berikutnya, Allah tidaklah. Ya zunnu, dia menyangka. Jadi ada kata suudzon, husnudzon itu ya. Suudzon itu artinya sangkaan. Maka orang yang suka sangkaan buruk aja namanya suudzon. Nah, kita dianjurkan untuk husnudzon, berprasangka baik. Allah tidaklah yadunnu menyangka, mengira. Siapa yang mengira? Orang yang berbuat curang tadi. Ulaika, mereka itu ya, annahum sesungguhnya mereka mab'utsun. Nah, coba mab'utsun kembali carikan akar katanya. Mbak Nonong, Mbak Novi, Mbak Nida, siapa aja yang boleh kembali. Bahasa ya, bahasa ya, Bu. Bahasa, baik ya. Gitu. Bahasa. Bahasa itu bisa berarti mengutus, membangkitkan, ya, mengangkat. Nah, itu ya bahasa. Nah, jadi mab'utsun ini apa, Bu? Apa namanya? Orangnya. Isim, Oh, isim fa'il. Isim. Maf'ul. isim maf'ul, Oh, ya. isim maf'ul ya. Jadi mab'utsun itu isim maf'ul jamak atau mufrad? Jamak. Jamak.
Jamak muzakkar salim ya. Sehingga mab'utsun itu artinya dibangkitkan. Ba'asa membangkitkan, ba'itsun yang membangkitkan, mab'utsun yang dibangkitkan, mab'utsun yang dibangkitkan itu orang banyak. Oke, mab'utsun. Tidaklah dia menyangka bahwa mereka itu nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan pada hari apa? Liyaumin azim. Pada hari yang agung. Yauma yaitu suatu hari, yakumun nasu, ketika manusia berdiri, ya, li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Nah, mungkin ini kalau kita tematisasi, itu ya. Lalu ini diingatkan lagi kita. Kala sekali jali jangan. Inna kitabal fujari, fujar itu dari kata fajirun. Fajirun itu artinya orang yang durhaka. Saya tuh ingat dulu ada tetangga saya itu namanya Fajir. Fajir Wahab. Mungkin dia inginnya fajar gitu ya artinya ya. Tapi kan ya khawatir nanti malah larinya ke situ artinya. Akhirnya sama sesepuh kampung, kiai kampungnya itu diganti namanya Wazir. Kalau wazir itu kan artinya bisa menteri gitu ya, atau apa, tangan kanan gitu. Tangan kanannya ke orang kepercayaan kayak gitu seperti yang Nabi Musa dan Nabi Harun itu. Nah, tapi kalau fajir itu artinya orang yang berbuat durhaka atau curang itu tadi. Ya. Kala inna kita bal fujari, orang yang berbuat durhaka itu lafi sijin. Jadi kitabnya orang yang berbuat curang atau durhaka itu tersimpan di dalam kitab yang namanya sijin. Wama adroka ma sijin, tahukah kamu apa sijin itu? Kitabum markum. Kitab yang bertulis. Maka itu ada kata di surat Al-Kahfi ya, kalau kita membaca. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi. Ya kan? Ada raqim, ada markum. Nah, raqim itu ada yang mengartikan nama anjing, ada yang mengartikan itu batu bersurat gitu. Jadi kayak mungkin ada prasasti atau apa gitu yang cerita tentang Ashabul Kahfi itu. Ya kan? Kalau kita baca surat Al-Kahfi di ayat 9, am hasibta, apakah kamu mengira an ashabal kahfi, bahwa ashabul kahfi warraqimi dan batu bersurat kanu min ayatin ajaba. Apakah itu termasuk dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan gitu. Nah, itu ada kata rokama. Maka nomor itu bisa berarti rokmun. Ya, namrotun atau rokmun. Lalu wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan pada hari itu ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah mendustakan bihi pada hari pembalasan tadi ya, illa kecuali kullu setiap orang mu'tadin asim. Nah, mu'tad itu artinya melampaui batas, asim itu artinya berbuat dosa. Nah, jadi itu ada asim, ada asim. Kalau ini udah beda artinya ya, asim itu artinya bagus, memelihara, atau kalau asim ini orang yang berbuat dosa. Nah, idza tutsla, apabila dibacakan alaihi padanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata asatirul awwalin. Asatir itu artinya kayak apa, dongengan atau cerita-cerita gitu. Awalin, masa lalu.
kembali ke cerita Ashabul Kahfi itu, dulu salah satu riwayat mengatakan bahwa eh, asbabun nuzul dari kisah Ashabul Kahfi itu kan ada seorang yang bernama Haris bin Nazir. Dia ini orang Yahudi yang begitu keras menentang dan mengecam Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah itu berdakwah gitu ya, ceramah atau bercerita-cerita tentang masa lalu, itu dia nggak percaya gitu. Bahkan bilang ke teman-temannya, jangan percaya deh sama cerita-ceritanya Muhammad gitu. Ayo, aku aja yang ceritain gitu. Aku juga ngerti cerita-cerita masa lalu gitu. Nah, itu si Haris bin Nazir. Lalu kemudian dia mendatangi pendeta gitu ya, pendeta. Nah, pendeta itu kan kalau mau objektif kan mereka sudah mendengar dari kitab mereka tentang akan hadirnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, si Haris bin Nazir ini minta pendapat kepada pendeta apakah benar Muhammad ini seorang utusan Allah, seorang nabi. Lalu apa kata para pendeta itu? Kata pendeta itu mengatakan, ya kamu datangi Muhammad, lalu tanyakan 3 perkara. Yang pertama tentang cerita Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Dzulqarnain, cerita tentang raja yang adil, raja dunia kala itu. Lalu tanyakan juga padanya tentang roh. Jika Muhammad bisa menjawab 3 persoalan itu, maka Muhammad benar-benar nabi. Tapi kalau Muhammad tidak bisa menjawab, berarti Muhammad bukanlah nabi, dia hanya mengada-ngada, gitu kan? Kata si pendeta tadi. Lalu datanglah si Haris bin Nazir ke apa namanya, atau Nazir bin Haris gitu ya, saya agak kebalik namanya. Nah, itu dia datang kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kan untuk menjelaskan sesuatu memang tidak bisa langsung ya, harus menunggu wahyu. Nah, sayangnya waktu itu Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Jadi Rasul belum punya jawaban. Rasulullah bilang besok datang ke sini lagi, besok aku jawab gitu. Maksudnya Rasul ingin memberi jawaban dengan menunggu wahyu. Tapi Rasulullah terlupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu ditegur di ayat salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi itu, wala taqulanna di syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan aku akan melakukan ini esok hari tanpa mengucapkan insya Allah. Nah, pertanyaan dari si Nazir bin Haris itu tadi terkait dengan ruh disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya, sebelum surat Al-Kahfi. Ada ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakan ya, ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya tentang Dzulqarnain dan tentang Ashabul Kahfi itu kemudian dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Ya, maka di situ juga ada kata wayas alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Nah, maksudnya apa Ibu-ibu? Jadi ini, di sini ada sebagian orang itu yang ketika dibacakan ayat-ayat Quran, mereka mengatakan, itu cuma dongengan-dongengan masa lalu gitu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Nah, mereka tidak mempercayai. Jadi yukadzibun tadi. Nah, lalu kalla sekali-kali tidak. Bal sebenarnya rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi apa yang mereka kerjakan, makanu yaksibun itu rona ala qulubihim. Menutupi hati mereka. Kalla sekali-kali tidak innahum sesungguhnya mereka an rabbihim
ya, dari Tuhan mereka atau dari ruh rahmat Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, la mahjubun. Nah, mahjubun ini coba dia apa tasrifnya lagi Mbak Novi? Mahjubun. Ini Isim isim maf'ul ya, teacher. isim maf'ul dari akar kata Hajaba. ya hajaba. Jadi hijab ya, kita sering mengenal istilah hijab itu kan penutup ya. Nah, mahjubun itu artinya tertutup. Maka ada istilahnya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh perilaku orang-orang Islam sendiri. Kadang kita menyedihkan di tahun-tahun politik seperti ini ya, kita lupa gitu dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Kita dilarang untuk ghibah saja ya, untuk ghibah dengan satu dua orang aja kita nggak boleh gitu kan. Tapi sebagian orang gitu, dia mengumbar cerita-cerita buruk tentang calon pemimpin kita. Nah, itu kan sungguh menyedihkan gitu, ya. Nah, jadi Islam mengajarkan tentang menjaga rahasia misalnya, tapi kemudian orang Islam sendiri juga yang membuka aib saudaranya misalnya. Kita diajarkan untuk nilai-nilai ajaran agama kita sangat agung, tetapi karena perilaku umat Islam sendiri yang tidak menerapkan ajaran agama itu, sehingga ya itu makanya ada istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh perilaku orang-orang Islamnya. Bukan Islamnya yang salah, tetapi ya pemeluk agama Islam itu yang belum menjalankan ajaran agama dengan baik. Gitu. Nah, jadi kala sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka ar-rabbihim, pada Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu la mahjubun. Jadi mereka kayak tertutup gitu pandangan mereka ya dari uh, uh, bukan hanya pandangan, tetapi hati mereka juga tertutup dari rahmat Allah. Summa innahum, kemudian sesungguhnya mereka lasolu. Nah, jadi ada sholah, ada sholah. Kalau sholah itu artinya masuk, dakhola. Ya, maka kan ada yaslaunaha jahannam. Yaslaunaha jahannam itu kan banyak sekali dalam Quran ya. Yuslihim naro gitu kan, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Innahum lasolul jahim. Jadi sungguh mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu, lalu dikatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah adab yang dahulu kamu dustakan. Nah, itu tadi berita tentang ancaman bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu di ayat berikutnya, ini berita baik bagi orang-orang yang berbuat baik gitu. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Jadi tadi kitabnya itu ada namanya sijin, ada namanya illiyin ya. Nah, kalau fujar tadi lafi sijin. Nah, kalau orang yang baik kitabnya namanya illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Sama dengan itu tadi. Lalu berikutnya Mbak, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah. Lalu innal abrara lafi naim. Kalau tadi kan innal fujara lafi jahim. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang berbuat baik, yang berbakti, benar-benar mereka dalam kenikmatan yang besar, surga. Nah, surga itu kenikmatannya luar biasa. Jadi ada satu hadis Nabi yang mengatakan tanahnya itu aja bau kesturi gitu ya. Terus kayak pasir-pasirnya itu seperti intan, berlian gitu. Nah, itu baru sebagian kecil dari cerita tentang kenikmatan surga ya. Nah, alal aroiki, jadi mereka itu duduk di atas dipan-dipan. Kalau orang Melayu bilang katil ya, tempat tidur itu di
dipan-dipan itu yandurun sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka nadratan na'im, kesenangan yang penuh kenikmatan. Lalu apalagi kenikmatan yang diterima oleh orang yang mendapatkan iliyin tadi, orang yang abror, orang yang berbuat baik, yusqauna mirrahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khomer murni. Dilak itu apa, kayak dilakban itu loh mungkin ya. Maksudnya tersegel gitu. Khitamuhu misk. Laknya adalah kesturi. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, jadi tasnim ini nama minuman di surga ya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah tadi. Innalladzina ajromu. Nah, ini ditambahkan lagi ceritanya. Orang-orang yang berbuat dosa. Kanu minalladzina amanu yadhakun. Mereka itu adalah orang yang menertawakan orang yang beriman. Wa idza marru bihim, apabila orang yang beriman lalu dihadapkan pada mereka, yataghamazun, mereka saling mengedipkan matanya. Wa idzan qalabu, dan apabila orang yang berdosa itu ingqalabu itu berbalik ya, kembali ila ahlihim, kepada kaumnya, ingqalabu fakihin, kembali dengan gembira. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang mukmin, qalu inna haula ila dhallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ini ayatnya cukup panjang sih. Mungkin kita kembali ke itunya aja dulu tadi Mbak Nov, biar ada yang didapat. Kalau memang hari ini nggak cukup satu ayat, satu surat, mungkin bisa kita lanjutkan di ini ya. Oke, baik, kita kembali ke kitab ini supaya kita juga bisa membaca ya. Dari kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi al-mutaffifin, artinya orang yang berbuat curang ya. Wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang berbuat curang. Nah, ayat ini dinamakan al-mutaffifin karena li'annallaha ta'ala bada'a bitahdidi hadhihi ta'ifah. Jadi surat ini dinamakan surat al-mutaffifin karena Allah memulai dengan tahdid. Tahdid itu artinya ancaman. Hadhihi ta'ifah, golongan ini, fi matla'is surah, di awal surah. Jadi Allah itu memberi ancaman kepada golongan orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Ya, li jurmi ma yaf'alunahu. Kenapa sih sampai menjadi nama surat gitu? Sampai menjadi pembuka surat dengan ayat ini, dengan kata al-mutaffif itu? Karena keburukan yang mereka lakukan. Wa idhami ma yaqtarifunahu. Juga besarnya dosa yang akan dipikul oleh orang yang melakukan perbuatan kecurangan itu tadi. Nah, surat ini dinamakan juga surat Wailul lil mutaffifin karena Allah memulai dengan kata ini. Wailul lil mutaffifin. Memulai surat ini dengan kata wailul lil mutaffifin. Oke. Nah, kemudian pembahasan utama dari surat ini apa? Qimatul akhlaqi fil Islam. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Qimah itu artinya nilai, akhlak, etika, moral dalam Islam. Jadi karena Islam ini sempurna ya, jadi kita tidak aja diajarin soal tata cara sholat, zakat, haji, tapi akhlak itu juga menjadi pembahasan penting dalam agama kita. Bahkan ada satu ulama tuh yang mengatakan kalau bicara soal ibadah ya, fikih dan akhlak, maka kita itu mesti mendahulukan akhlak.
Karena apa? Karena akhlak itu universal. Sementara fikih itu, kalau kita mendalam belajar fikih ya, itu masing-masing ulama kan ada beda pendapat tuh. Nah, tapi kalau akhlak yang kita dahulukan gitu, maka bukankah Nabi Muhammad itu diutus juga untuk menyempurnakan akhlak? Hadis yang cukup populer, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah juga mendapatkan pujian dari Allah ya, sampai menjadi satu ayat Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah berada dalam akhlak yang sangat agung. Nah, maka di surat Al-Mutaffifin ini, ayat yang pertama tidak membicarakan soal sholat, soal zakat, soal haji, ya ritual ibadah saja, tetapi juga dibahas tentang akhlak. Tak terkecuali akhlak dalam berjual beli, yang itu kita tidak boleh melakukan kecurangan. Oke, kemudian tema dalam surat Al-Mutaffifin ini ya, yang pertama adalah i'lanul harbi alal mutaffifin. Tadi kan ayat 1 sampai 6 tadi ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalum awazanhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyamin azim. Ya kan? Itu tadi menjelaskan tentang apa? I'lanul harbi alal mutaffifin. Jadi iklan itu kan asli artinya itu announcement. Apa itu kayak apa itu? Woro-woro gitu ya. Pengumuman. Pengumuman ya. Pengumuman tentang apa? Kita perlu memerangi orang yang melakukan kecurangan gitu. Jadi kayak menegakkan panji perang gitu kepada orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Nah, kemudian yang kedua, wa'idul kufari binnar wa bayanu sababi kufrihim. Ancaman bagi orang kafir dengan neraka. Maka tadi disebutkan innal fujjaro lafi sijin. Orang yang kafir itu berada di neraka. Wa bayanu sababi kufrihim. Dan menjelaskan tentang sebab kekafiran mereka. Lalu yang ketiga, wa'dul mu'minina bil jannah. Nah, jadi ada wa'dun, ada wa'id ya. Kalau wa'id itu ancaman, kalau wa'dun itu janji. Allah bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Dakwah litanafusi fil khair. Dan ajakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang keempat, aradu suwarim minal adha wasyiddatil lati kanat tulaqihal fi'atul mu'minah wa aqibatuhumul hamidah. Irdun itu atau aradun itu apa ya, kayak pemaparan gitu ya. Suwarin minal adha. Jadi sebagian dari adha itu kayak gangguan gitu. Wasyiddah dan rintangan. Allati kanat tulaqihal fi'ah yang akan dihadapi oleh al-fi'atul mu'minah, segolongan orang yang beriman. Wa akibatuhumul hamidah, dan akibat perbuatan mereka yang indah. Maksudnya akibat itu apa sih? Bukan ya sebab akibat sih, ya kayak Dampak ya, Bu. konsekuensi. Dampak. Konsekuensi, dampak ya betul. Dampak konsekuensi dari perbuatan baiknya itu tadi, maka dia akan menerima akibatuhumul hamidah. Jadi akan mendapatkan ganjaran yang terpuji, yang baik gitu. Oke, saya baca agak cepat, mungkin sekitar 5 menit lagi saya akan keluar. Lalu kita lanjutkan faidah dari surat Al-Mutaffifin. Nah, mungkin sudah dibaca tadi ya di sinopsis ini tadi. Kita akan membahas yang flyer yang sudah tersebar tadi. Jadi bahwa lama qadiman Nabiul Madinah, ketika Rasulullah itu datang hadir di kota Madinah, kanu min akhbathin nasi wazanan. Nah, ternyata di kota Madinah itu sebagian besar
penduduknya itu suka melakukan kecurangan gitu dalam timbangan. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Fasoru min ahsanin nasi wazanan. Nah, lalu kemudian mereka itu menjadi orang yang sangat baik dalam hal timbangan. Wa fi hadza dalilun ala qimatil akhlak. Nah, inilah menunjukkan pada bukti nilai akhlak. Qimah itu artinya nilai. Wal muamalatul hasanah fil Islam. Ya, pentingnya kita bermuamalah yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Lalu yang kedua, qala ba'dus salaf inda qoulihi ta'ala wa mizajuhu min tasnim. Nah, lalu apa kata min tasnim itu tadi menurut ulama salaf itu diartikan tasnim itu adalah ainun fil jannah. Mata air yang ada di surga, ya. Yashrabu bihal muqarrabun, yang itu diminum oleh orang yang didekatkan kepada Allah, ya. Sirfan, murni, airnya itu murni. Watum ziju li ashabil yamin. Ya, dan itu apa namanya? Bercampur gitu ya dengan orang-orang yang ashabil yamin, orang-orang yang kaum kanan gitu. Kaum kanan itu berarti ya orang-orang yang berbuat baik. Jadi tasnim itu adalah mata air yang ada dalam surga. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan pada Allah itu minum darinya, minum air yang murni. Nah, terus orang-orang yang dari golongan kanan juga minum dari air tersebut dengan minuman yang bercampur gitu. Terus kemudian yang ketiga, katakanlah balrona ala qulubihim makan yaksibun. Ayat itu ya di sini merujuk kepada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan. Jadi seorang hamba idza akhta'a khati'atan, jika berbuat salah, ya, nukitat fi qalbihi, maka di hatinya itu ada nuktah. Nah, nuktah ini kan menjadi bahasa Arab noktah ya. Setitik noktah. Apa gimana sih bahasa Indonesia itu? Mbak Ninda karena penulis mungkin paham. Hitam bukan Bu? Ya. Jadi titik hitam gitu ya. Nggak, maksud saya noktah itu kan menjadi bahasa Indonesia juga kan? Mungkin serapan dari kata ini. Iya, nokta itu bahasa Indonesia, teacher. Iya. Nah, jadi ini dia serapan dari bahasa Arab ini, nuktatun. Nuktah itu artinya titik hitam. Jadi ketika seorang hamba itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktah. Jadi ada setitik noda hitam di hatinya. Ya. Lalu apa? Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba. Jika dia melepas, ya, lalu beristighfar dan bertaubat, ya. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbi. Kalau dia beristighfar, bertaubat, maka fa in huwa naza'a, jadi dia akan hilang noktahnya itu tadi. Wa in ada, tapi kalau dia ngulangin lagi gitu ya, berbuat dosanya itu tadi, zida fiha, lalu ditambah lagi dosanya itu terus-menerus, hatta ta'lu ala qalbi, maka noda hitamnya akan banyak di hatinya. Nah, ta'lu ala wahwa ron alladzi dzakarallahu ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan rona ala qalbi itu tadi. Kan rona ala qulubihim maka nuyaksibun. Jadi rona itu nokta hitam, titik atau noda hitam di hatinya itu adalah bermula dari noktah-noktah kecil, dosa-dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang, tidak beristighfar, tidak taubat, gitu. Akhirnya menggunung, kira-kira begitu, menumpuk ya. Ini ibarat kayak debu di kaca gitu, terus nggak pernah dibersihkan kan, jadi numpuk-numpuk gitu. Nah, maka itu nanti akan menutupi hati mereka, gitu. Nah, itu pengertian dari kata balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, Ibu-Ibu sekalian, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika itu ada kebenaran, semata dari Allah. Ada kekhilafan, saya mohon dimaafkan.
Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah Makasih, khairan teacher. Ustazah. Ya, teacher. Mohon pamit.